Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد الأميين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah, karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh. Untuk itu mengawali khutbah yang singkat ini, kami berwasiat kepada kita semua agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, bersama dengan terbenamnya matahari di ufuk barat, kita mendengar lantunan takbir di seluruh penjuru negeri ini, menandakan kebesaran dan keagungan Allah. Tak terasa air mata kita mengalir mendengar kalimat suci dan agung. Entah apa sebabnya kita telah ditinggalkan Ramadan yang penuh keberkahan. Apakah Ramadan tahun depan bisa kita bertemu lagi dengannya? Apakah kita masih baik-baik saja? Di hari ini kita merayakan kemenangan, namun kemenangan dari apa, saudaraku sekalian? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di Madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini kita juga semestinya merayakan kelulusan dari Madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika keluar dari Madrasah Ramadan kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu dan masih kalah dengan tipu daya setan, pantaskah di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya apa yang kita rayakan pada hari raya ini jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa? Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita bermuhasabah, kita introspeksi dan evaluasi diri kita, apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari raya ini. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan tiada lain adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang menundukkan, memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba, pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan, kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran. Di antaranya pertama, takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun, yang artinya puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum dan syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kita
kepada diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, di bulan Ramadan kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota badan semampu yang dapat kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat yang haram, lisan berpuasa sehingga tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan. Begitu pula hidung, telinga, tangan, kaki dan sekujur badan ikut berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan jika mampu, hati juga ikut berpuasa. Puasanya hati adalah mencegahnya secara total dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal selain Allah Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran kedua dari madrasah Ramadan adalah ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa. Kenapa hal itu tidak kita lakukan? Karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga adalah sabar di madrasah Ramadan. Kita dilatih dan dididik untuk bersabar dengan berpuasa. Kita belajar sabar dengan 3 jenis sekaligus. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan kita bersabar dalam melakukan sholat fardu maupun sunnah. Sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam beriktikaf di masjid, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat makan, minum, berhubungan dua dan suami istri, dan syahwat-syahwat lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan rasa haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang menjalani kehidupan ini serba kekurangan dan tidak seberuntung kita semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang keempat, mujahadah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan setan dalam berbagai bentuknya. Yang kelima, pelajaran kita menjaga lisan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhoi Allah. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'allah yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Yang maknanya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Al-Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang dapat kita petik dari pelajaran Ramadan yang keenam adalah mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Innamas syaumu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfusu wa la yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun." Rawahu Syaikhani. Yang maknanya sesungguhnya puasa adalah perisai. Juga jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa." Al-Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pelajaran di madrasah Ramadan yang ketujuh adalah menjaga persatuan, kebersamaan dan saling tolong menolong, serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong menolong. Tentu persatuan yang berlandaskan kesatuan akidah.
sholat taraweh berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa bersama di waktu yang sama, berbagi takjil di jalan, iktikaf bersama di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antara hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah perwujudan dari semangat saling tolong menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan. Allahu Akbar. Pelajaran yang ke-8 adalah menyambung dan mengokohkan tali silaturahim. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, yaitu tradisi weh-weh, jinju atau tinju. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahim pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirim makanan, minuman, sembako atau kue hari raya kepada kerabat dan sanak saudara. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzir rahimi sintani sadaqatun wasilatun, rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Sedekah kepada orang miskin adalah terhitung sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat terhitung 2 sedekah dan terhitung silaturahim. Al-hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ke-9, mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang bisa kita lakukan di akhir bulan Ramadan, dan mari kita teruskan, yaitu nyekar ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, zuru al-kubur fa inna tuzakkirukum bil akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Al-hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin muslimin muslimat yang mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan Ramadan. Jika ke-9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alangkah indah dan bahagianya kita jika telah menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas dalam menjalankan ketaatan, selalu bersabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan setan, mampu menjaga lisan, dapat mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan saudara sesama muslim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari senantiasa menyambung silaturahim, memperbanyak sedekah, serta selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Lebih dari itu, apalagi yang kita inginkan? Dengan menerapkan 9 pelajaran itu secara istiqomah, kita telah menjadi hamba yang diridhai Allah, dan kelak kita akan meraih kebahagiaan yang sejati, hakiki dan abadi di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Fitri pada pagi hari yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur serta dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang dalam kondisi penuh kebaikan dan dalam keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berdoa seraya menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita meminta kepada Allah dengan ketulusan hati. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Hari ini kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami yang hina ini memohon ridho dan ampunan-Mu ya Allah, ya Tuhan kami yang merajai langit dan bumi, yang mengendalikan alam semesta jagat raya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, sholat kami, puasa kami, bacaan Al-Quran kami, dan ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Untuk orang tua kami yang masih hidup, maka berikanlah ia kesehatan, rizki yang melimpah, dan berikan ketetapan iman dan Islam. Untuk orang tua kami yang sudah wafat, maka ampuni segala dosa-dosanya, terimalah segala amal kebaikannya, berikan tempat terbaik untuk orang tua kami di sisi-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah ia agar bisa beribadah dengan sempurna ya Allah, ya Tuhan kami. Jika di antara kami sedang dalam kesulitan, di antara kami ada yang terlilit hutang, maka berikanlah jalan keluar, berikanlah kami solusi, karena kami yakin hanya Engkaulah yang maha kuasa, yang maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin as-salikin al-ghanimin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد الأميين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah, karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh. Untuk itu mengawali khutbah yang singkat ini, kami berwasiat kepada kita semua agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bersama dengan terbenamnya matahari di ufuk barat, kita mendengar lantunan takbir di seluruh penjuru negeri ini, menandakan kebesaran dan keagungan Allah. Tak terasa air mata kita mengalir mendengar kalimat suci dan agung. Entah apa sebabnya kita telah ditinggalkan Ramadan yang penuh keberkahan. Apakah Ramadan tahun depan bisa kita bertemu lagi dengannya? Apakah kita masih baik-baik saja? Di hari ini kita merayakan kemenangan, namun kemenangan dari apa, saudaraku sekalian? Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di Madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya setan.
Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini kita juga semestinya merayakan kelulusan dari madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika keluar dari madrasah Ramadan kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu dan masih kalah dengan tipu daya setan, pantaskah di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya apa yang kita rayakan pada hari raya ini jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa? Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita bermuhasabah, kita introspeksi dan evaluasi diri kita, apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari raya ini. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Ramadan tiada lain adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang menundukkan, memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba, pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Ketika menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah Ramadan, kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran, di antaranya pertama takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun, yang artinya puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum dan syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, di bulan Ramadan kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota badan semampu yang dapat kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat yang haram, lisan berpuasa sehingga tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan. Begitu pula hidung, telinga, tangan, kaki dan sekujur badan ikut berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan jika mampu, hati juga ikut berpuasa. Puasanya hati adalah mencegahnya secara total dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal selain Allah Ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran kedua dari madrasah Ramadan adalah ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa. Kenapa hal itu tidak kita lakukan? Karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga adalah sabar di madrasah Ramadan. Kita dilatih dan dididik untuk bersabar dengan berpuasa. Kita belajar sabar dengan 3 jenis sekaligus. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan kita bersabar dalam melakukan sholat fardu maupun sunnah. Sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam beriktikaf di masjid, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat makan, minum, berhubungan dua dan suami istri, dan syahwat-syahwat lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan rasa haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang menjalani kehidupan ini serba kekurangan dan tidak seberuntung kita semua. Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran yang keempat, mujahadah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan setan dalam berbagai bentuknya. Yang kelima, pelajaran kita menjaga lisan.
Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhoi Allah. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'allah yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Yang maknanya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Al-hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang dapat kita petik dari pelajaran Ramadan yang keenam adalah mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Innamas syaumu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wa la yajhal. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni syaimun." Rawahu Syaikhani. Yang maknanya sesungguhnya puasa adalah perisai. Juga jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa." Al-hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pelajaran di Madrasah Ramadan yang ketujuh adalah menjaga persatuan, kebersamaan dan saling tolong menolong serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong menolong. Tentu persatuan yang berlandaskan kesatuan akidah. Sholat taraweh berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa bersama di waktu yang sama, berbagi takjil di jalan, iktikaf bersama di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antara hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah perwujudan dari semangat saling tolong menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan. Allahu Akbar. Pelajaran yang kedelapan adalah menyambung dan mengokohkan tali silaturahim. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, yaitu tradisi weh-weh, jinju atau tinju. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahim pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirim makanan, minuman, sembako atau kue hari raya kepada kerabat dan sanak saudara. Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'alal dzir rahimi sintani shadaqatun wasilatun." Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Sedekah kepada orang miskin adalah terhitung sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat terhitung dua sedekah dan terhitung silaturahim. Al-hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang ke-9, mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang bisa kita lakukan di akhir bulan Ramadan, dan mari kita teruskan, yaitu nyekar ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Zuru al-kubur fa inna tuzakkirukum bil akhirah." Lakukanlah ziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Al-hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin muslimin muslimat yang mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari Madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan Ramadan. Jika ke-9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Ta'ala. Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Alangkah indah dan bahagianya kita jika telah menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas dalam menjalankan ketaatan, selalu bersabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan setan, mampu menjaga lisan, dapat mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan saudara sesama muslim. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari senantiasa menyambung silaturahim, memperbanyak sedekah, serta selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Lebih dari itu, apalagi yang kita inginkan? Dengan menerapkan 9 pelajaran itu secara istiqomah, kita telah menjadi hamba yang diridhoi Allah, dan kelak kita akan meraih kebahagiaan yang sejati, hakiki dan abadi di akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Fitri pada pagi hari yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur serta dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang dalam kondisi penuh kebaikan dan dalam keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berdoa seraya menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita meminta kepada Allah dengan ketulusan hati. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami yang hina ini memohon ridho dan ampunan-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami yang merajai langit dan bumi, yang mengendalikan alam semesta jagat raya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, sholat kami, puasa kami, bacaan Al-Quran kami, dan ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Untuk orang tua kami yang masih hidup, maka berikanlah ia kesehatan, rizki yang melimpah, dan berikan ketetapan iman dan Islam. Untuk orang tua kami yang sudah wafat, maka ampuni segala dosa-dosanya, terimalah segala amal kebaikannya, berikan tempat terbaik untuk orang tua kami di sisi-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah ia agar bisa beribadah dengan sempurna, ya Allah, ya Tuhan kami. Jika di antara kami sedang dalam kesulitan, di antara kami ada yang terlilit hutang, maka berikanlah jalan keluar, berikanlah kami solusi, karena kami yakin hanya Engkaulah yang maha kuasa, yang maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin as-salikin al-ghanimin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasulullah wa rahmatuhu al-mudad sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin al-ummiyin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa'usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim al-qail fi kitabihil karim
qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, berkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan dari segala yang dimilikinya. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat, di pagi hari yang penuh kebahagiaan ini, kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia, dari pelosok-pelosok desa dan kota, kami baik yang tua maupun muda semua berbondong-bondong menuju masjid dan lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Alunan suara yang mengagungkan asma Allah sejak tadi malam telah berkumandang. Lantunan takbir yang terucap dari dalam lubuk hati adalah sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tasbih dan tahmid yang kita kumandangkan adalah dalam rangka untuk mensucikan dan memuji Allah atas segala karunia-Nya. Sementara tahlil yang kita lantunkan adalah untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Allah Zat yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah semata. Semua itu tidak lain adalah dalam rangka ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya, dan hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatan dan pensucian jiwa kita. Kemudian kita mengeluarkan zakat sebagai pensucian dari harta kita untuk berbagi kebahagiaan kepada kaum fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Atas karunia-Nya jugalah pada hari ini kita dapat berhari raya bersama. Maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan, karena telah menggapai limpahan rahmat dan ampunan-Nya sesuai dengan usaha yang kita lakukan masing-masing. Allah berfirman, walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin muslimat saudaraku yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis marfu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dijelaskan, yang artinya apabila hari raya Idul Fitri, malaikat turun ke bumi di setiap negeri, mereka berhenti di sana seraya berseru yang suaranya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Wahai umat manusia, keluarlah kalian menuju Tuhan yang Maha Mulia, yang memberikan ganjaran dan mengampuni dosa yang besar. Apabila mereka telah sampai pada tempat sholat, Allah berfirman, wahai malaikatku, apakah ganjaran bagi orang apabila telah selesai dari pekerjaannya? Malaikat berkata, wahai Tuhan, kami tentu ia diberikan upahnya. Allah Azza wa Jalla berkata, saksikanlah bahwa aku memberikan ganjaran dari puasa dan sholat mereka dengan keridhaan dan ampunanku. Dan ia berkata, mintalah dengan kemuliaanku dan keagunganku. Tidaklah kalian meminta sesuatu pada hari ini untuk akhiratmu kecuali aku berikan untuk kalian, dan tidaklah untuk duniamu kecuali aku perlihatkan untuk kalian. Pulanglah dengan keampunan untukku
untukku kalian semua. Kalian telah membuatku ridho dan aku telah ridho pada kalian. Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk kesekian kalinya pagi ini kita berkesempatan melaksanakan sholat Idul Fitri di sini. Hari raya Idul Fitri selalu berulang setiap tahun. Tentu selalu ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil darinya. Hari raya ini disebut Idul Fitri adalah karena ia berarti kembali ke fitrah, sebagai manusia kembali ke asal kejadian manusia. Siapa kita dan untuk apa kita ada? Manusia ada di muka bumi ini bukan diciptakan begitu saja, dan bukan karena kehendak manusia itu sendiri, bukan pula karena kehendak ibu bapak kita. Nyatanya betapa banyak anak-anak yang tidak dikehendaki kehadirannya. Mereka begitu lahir ke dunia, ia ditinggalkan dan dibuang begitu saja, atau bahkan sejak dalam kandungan orang tuanya berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Sebaliknya, berapa banyak orang tua yang begitu ingin mendapatkan anak, namun tak kunjung dikaruniai juga. Jadi yang pertama harus disadari adalah bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepadanya, serta dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan selama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu untuk main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allahu Akbar walillahil hamd. Berbahagialah mereka yang telah mengoptimalkan Ramadan dengan ibadah kepada Allah dan menyadari bahwa mereka semua akan kembali kepadanya dengan membawa amalnya masing-masing. Manusia yang tidak menghambakan diri dengan beribadah kepada penciptanya berarti ia adalah manusia yang tidak menyadari fitrahnya. Maka melalui Ramadan dan Idul Fitri, setiap tahun kita selalu diingatkan, selalu terus menerus agar manusia sadar dan kembali kepada fitrahnya. Dengan berkah puasa Ramadan, semoga kita mendapatkan fitrah dan kesucian laksana bayi yang baru dilahirkan ibunya. Kesucian dan fitrah diri ini diharapkan dapat memancarkan auran positif dalam sikap, pikiran, perasaan kita, serta melahirkan tindakan yang bersih dalam berbagai segi kehidupan. Fitrah adalah suatu potensi yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia sejak dilahirkan ke muka bumi ini. Potensi yang bebas dari segala noda dan dosa, yang dengan potensi itu manusia beriman kepada penciptanya dan senantiasa berbuat baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan atau Majusi. Sebagian besar ulama berkeyakinan bahwa seorang yang meninggal sebelum dia mukallaf dan akil baligh, maka dia akan masuk surga dengan sebab fitrahnya yang belum ternodai oleh kesalahan dan dosa. Demikian pula kalau kita mampu mempertahankan kondisi fitrah yang kita peroleh setelah berpuasa di bulan Ramadan, pada saat kita dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla dengan dosa-dosa yang sudah diampuni, kita pun akan sama seperti bayi yang memperoleh keridhaan dan surganya. Benarlah sabda Rasulullah bahwa bagi mereka yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika Idul Fitri dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, hari raya Idul Fitri selalu dijadikan momentum untuk kaum muslimin untuk saling berkunjung, bersilaturahim, bersalam-salaman dengan orang tua, sanak, saudara, paman, bibi, kakek, nenek, kerabat, handetolan, tetangga, guru, teman-teman.
untuk saling meminta maaf dan memaafkan kesalahan, melupakan segala ganjalan yang kemungkinan ada dalam hati, merajut kembali tali persaudaraan yang pernah kusut di antara mereka, baik antara kakak dan adik atau di antara menantu dan mertua, membangun kembali keharmonisan yang pernah terusik, mempertebal kembali rasa kebersamaan yang pernah luntur dengan mempererat silaturahim. Silaturahim bukan sekedar berjabat tangan atau memohon maaf semata, tetapi silaturahim memiliki makna yang lebih hakiki. Silaturahim memiliki aspek mental dan kekuasaan hati sesuai dengan asal kata dari silaturahim itu sendiri. Kata silah yang berarti menyambungkan atau menghimpun, dan ar-rahim yang berarti kasih sayang. Maka silaturahim pada saat lebaran ini adalah sarana untuk menyambung kembali hubungan di antara sanak saudara dan mengeratkannya, menghimpun kembali keterserakan antara keluarga dan tetangga yang sempat tidak harmonis, untuk kembali bersatu dan utuh dalam suasana yang lebih indah untuk saling mengasihi. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, hidup ini tidak akan merasakan ketenangan dan mendapat keberkahan kalau silaturahim terputus. Karena dengan terputusnya silaturahim, di dalam hati seseorang tersimpan kebencian dan rasa permusuhan. Apabila dalam suatu lingkungan masyarakat ada orang-orang yang sudah tidak saling tegur sapa, saling menjauhi, saling membelakangi, saling mengunjing dan memfitnah, maka rahmat Allah akan semakin jauh dari masyarakat seperti ini. Silaturahim adalah kunci terbukanya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan terhubung dan terpeliharanya silaturahim, maka ukhuwah Islamiyah akan terjalin dengan baik. Bagaimanapun besarnya umat Islam secara kuantitatif, sama sekali tidak akan ada artinya bila dalamnya tidak ada persatuan yang kokoh dan kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan umat dan bersama-sama mentaati Allah. Yang lebih besar dari itu, bahwa silaturahim merupakan tolak ukur dari keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjalin silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, ketidakpedulian terhadap hubungan kekerabatan akan dapat menimbulkan dampak negatif. Karena tali silaturahim lambat laun akan mengalami perenggangan. Pemutusan tali silaturahim berdampak pada mengikisnya solidaritas, mengundang laknat, menghambat curahan rahmat, dan menumbuhkan suburnya egoisme. Sering terdengar di tengah masyarakat berbagai kasus putusnya tali silaturahim dengan berbagai bentuknya. Terhadap pemutusan silaturahim ini Allah bahkan memperingatkan di dalam Al-Quran, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa'ama absarhum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim? Maka mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan Allah tulikan telinga mereka, dan Allah butakan penglihatan mereka. Quran surat Muhammad 22-23. Di antara kerugian duniawi yang akan menimpa pemutus tali silaturahim, dia akan terputus dari kasih sayang Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam hadis qudsi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innar rahima syajnatun minar rahmah." Faqala Allahu, "Man wasalaka wasaltuhu wa man qata'aka qata'tuhu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya penamaan rahim itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Lalu Allah berfirman, barang siapa menyambungmu
maka aku pun menyambungnya, dan barang siapa memutuskanmu, maka aku pun akan memutuskannya. Ganjaran di akhirat bagi pemutus tali silaturahim lebih mengerikan lagi, yaitu orang yang memutuskan silaturahim akan terhalang masuk surga. Dari Jubair bin Mut'im bahwa Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Namun sebaliknya, seorang yang senantiasa menjalin silaturahim dijanjikan oleh Rasulullah dengan keluasan rezeki dan usia yang panjang dan penuh berkah. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan untuk diluaskan rizkinya serta dipanjangkan usianya, hendaklah ia menjalin silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, fenomena pemutusan tali silaturahim yang kerap kali kita dengar di tengah masyarakat terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya, pertama, hidup individualis. Sebagian orang lebih suka hidup sendiri-sendiri, tidak memiliki rasa senasib dan sepenanggungan, tidak lagi suka untuk mengunjungi sanak keluarga dan tetangganya, tidak peduli dengan kondisi kerabatnya, serta tidak mau membantu menutupi kebutuhan atau mengatasi penderitaan saudaranya. Hal ini awalnya terjadi karena menunda-nunda untuk bersilaturahim kepada mereka. Kemudian hal itu terulang terus sampai akhirnya terputuslah hubungan dengan mereka. Ia pun terbiasa dengan hal itu karena kesibukannya dan menikmati keadaannya yang jauh dari keluarga. Penyebab kedua adalah kesombongan. Sebagian orang jika sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi atau kehidupan yang lebih mapan dari sebelumnya, ia berubah menjadi tinggi hati dan sombong kepada kerabat dekatnya. Dia menganggap mengunjungi keluarganya yang kurang mampu bahkan miskin merupakan kehinaan, karena ia memandang hanya dirinya saja yang lebih berhak untuk didatangi dan dikunjungi. Penyebab yang ketiga adalah pelit dan bakhil. Ada sebagian orang jika diberi rezeki oleh Allah berupa harta, ia akan menghindar dan menjauh dari kaum kerabatnya. Ia lebih memilih menjauh mereka dan memutuskan silaturahim daripada membukanya pintu buat kaum kerabatnya, menerima mereka jika bertamu, membantu mereka sesuai dengan kemampuan dan meminta maaf jika tidak bisa membantu. Padahal apalah artinya harta jika tidak bisa dirasakan oleh kerabat. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang telah sama-sama kita laksanakan dapat mengikis sifat itu semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi fil awwalin wa fil akhirin. Allahumma ansur ihwanana al-mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makanin. Allahumma ansurhum wa aslih ahwalahum wa nafis kurbatahum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatuna fi man khafaka birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan cahayamu yang tak pernah pudar, dengan asmamu yang tinggi dan suci, yang bila berdoa kepadamu dengannya engkau kabulkan, dan bila diminta dengan namamu engkau beri. Wahai Allah yang melindungi setiap yang memohon perlindungan, wahai Allah yang menolong setiap jeritan para pencari pertolongan, wahai yang menghilangkan derita orang-orang yang kesusahan, wahai yang menggembirakan duka orang-orang yang dalam kedukaan, wahai yang menciptakan langit dan bumi, wahai yang memperkenankan doa orang-orang yang sengsara, wahai yang maha pengasih dari semua yang kasih,
wahai yang paling dermawan dari semua yang dermawan, wahai yang paling mulia dari semua yang mulia, wahai yang maha mendengar dari semua yang mendengar, wahai yang maha melihat dari semua yang melihat. Allah, ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, baik di Indonesia ataupun di seberang bumi yang lain, atau saudara-saudara kami yang berada di Palestina dan negara-negara muslim lainnya. Ya Allah, tanamkanlah pada jiwa-jiwa kami kelembutan hati untuk memaafkan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kembali kepada fitrah yang suci untuk menjadi hamba-Mu yang selalu taat setelah Ramadan ini. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu bersyukur atas segala karunia-Mu kepada kami. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang kufur atas nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun kini mereka sudah berada di alam kubur. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang kami cintai dan mereka mencintai kami karena-Mu. Dan kumpulkanlah kami di dalam surga-Mu. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami, anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk mata kami. Jadikanlah mereka keturunan yang senantiasa mendirikan sholat. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, adil dan makmur, yang selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'aana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر هذا اليوم يوم العيد جعل الله العود والصعود إلى مرضات الله المحبوب الله أكبر الذي قد أوجب فيه لعباده المؤمنين زكاة الفطر تزكية لنفسه وتمنية لعملها المرغوب الله أكبر الذي جعل يوم عيد الفطر ضيافة لعباده وسرورا لهم بجهاد أنفسهم وقت الصيام المغلوب حل الله الطعام وحرم الضياء وحرم الصيام المسلوب الحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين والمؤمنات بهجة وسرورا باتباع النبي المرسل تبشيرا وتنذيرا وداعيا إلى الله سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل الجنة ضيافة الكبرى وله الأمر بالتوبة الصادقة باطنا وظاهرا وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الآمر لأمته عن التحافظ قبيحا وزورا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين أما بعد أوصي لنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون kaum muslimin muslimah jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, di pagi nan cerah ini, di bawah terik sinar matahari dari ufuk timur pada hari pertama bulan Syawal ini, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saudaraku sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tambah lebaran kali ini kita bebas ke sana kemari tanpa khawatir akan mara bahaya.
Mari coba kita ingat Idul Fitri kemarin-kemarin. Kita dihantui makhluk kecil yang tak kasat mata, namun mampu mengguncang dunia, merubah tatanan masyarakat dan negara, yaitu virus COVID-19. Berjabat tangan pun kita tak berani. Dengan istri tercinta pun kita takut-takut. Untuk pingin mudik kita tak mampu. Yang lagi di perantauan, begitu lama merantau, ingin mudik bertemu sanak keluarga, ingin bertemu orang tua, harus ditunda karena virus COVID-19. Oleh karenanya pada hari ini kita bebas, kita dibebaskan oleh Allah dari penyakit itu, dari ketakutan-ketakutan virus itu. Kita dibebaskan oleh Allah. Kita bebas, yang pengen mudik silahkan mudik tanpa ada larangan dari siapapun, tanpa ada batas apapun. Oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya, syukur yang tidak hanya di bibir saja. Mari kita syukur dengan ucapan, dengan gerakan, semuanya kita buktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, juga karena musibah virus itu, banyak di antara kita yang kehilangan kerabat sanak saudaranya. Bahkan banyak yang terpaksa harus berpisah dengan orang tua tercinta, berpisah dengan anak-anak, berpisah dengan istrinya, berpisah dengan suaminya. Mereka semua begitu cepat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mudahnya cara Allah jika ingin mengambil sesuatu, hanya dikirimkan virus kecil yang tak kasat mata. Saking kecilnya, semua manusia tak peduli, miskin maupun kaya, berpengaruh ataupun tidak, bersembunyi maupun terang-terangan, semuanya tak ada yang lepas. Kita sudah buktikan sendiri, kita saksikan sendiri, banyak yang rajin, yang paling rajin dengan aturan pemerintah pun tidak lolos dari musibah itu. Oleh karenanya kita diberi pertolongan oleh Allah, petunjuk oleh Allah, diberi hidayah, taufik oleh Allah, sehingga kita masih bisa merayakan Idul Fitri pada pagi ini. Itu karena hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sedikit pun dari upaya kita untuk bisa selamat dari virus wabah yang kemarin. Oleh karenanya, ayo buktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah kita membakar dosa-dosa selama Ramadan penuh, kita berpuasa, beribadah, malam tadarus Al-Quran, sedekah zakat, menyantuni yatim piatu, sholat berjamaah, iktikaf dan lain sebagainya. Tibalah saatnya kini kita sekarang meraih kemenangan besar, sebuah kemenangan berperang dengan hawa nafsu dan menghajarnya selama 1 bulan penuh. Tentu capaian ini semata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar walillahil hamd. Tidak semua muslimin, saudaraku sekalian, yang mampu berpuasa lalu mereka diberi pertolongan oleh Allah bisa menjalankan puasa. Tidak semua muslimin yang mampu zakat lalu mereka diberi taufik bisa menunaikan zakat. Begitu pula sholat jamaah, sedekah dan lain sebagainya. Yang artinya bagi siapa saja yang bisa menjalankan ibadah, itu hanya pemberian anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar anugerah inilah di pagi ini kita layak bergembira menyambutnya.
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, dengan itu maka bergembiralah. Hal itu lebih baik daripada apa saja yang telah mereka kumpulkan. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bergembira di sini tidak boleh diartikan dengan sembarangan. Luapan ekspresi kegembiraan itu harus tidak bertentangan dengan norma syariat. Kita tidak boleh mengungkapkan kegembiraan dengan pesta miras, rekreasi di tempat maksiat dan lain sebagainya. Namun kita harus mengisinya dengan aneka macam kegiatan positif, seperti mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, silaturahim, bermaaf-maafan dan lain sebagainya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, itu jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Jika kita kaji secara mendalam tentang rangkaian ayat Al-Quran yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah kita laksanakan, setidaknya ada 3 poin yang dapat kita ambil pelajaran, yaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang pertama, walitukmilul iddata. Alhamdulillah dengan taufik dan inayah Allah kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, adapun diterima atau tidak, mari kita serahkan pada Allah Ta'ala. Secara syariat kita telah berusaha menyelesaikan misi mulia ini dengan komplit. Saudaraku sekalian, yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Potongan ayat ini Allah memerintahkan kita semua senantiasa menggemakan takbir seusai puasa Ramadan, dan hal ini telah kita laksanakan semalam suntuk. Takbir di sini jangan hanya diartikan terkhusus pada orang yang mengikuti takbir keliling atau yang memakai loudspeaker di masjid-masjid, surau-surau, namun siapa saja dan di mana saja. Perintah takbir di sini dilanjutkan dengan struktur kalimat berikutnya, ala ma hadakum, yang mempunyai arti ala ma hadakum limu'alimi dinikum. Maksudnya karena Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu terhadap tanda-tanda agamamu, yaitu agama Islam. Poin yang ketiga, wala'allakum tashkurun, merupakan saran akhir diwajibkannya puasa merupakan sasaran akhir diwajibkannya puasa sebagai bunga rampainya, yaitu bersyukur. Wala'allakum tashkurun berarti syukur kepada Allah, hukumnya wajib yang dalam hal ini kita laksanakan dengan membayar zakat fitrah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah, kita perlu mengaplikasikannya dengan 3 rukun syukur sebagai berikut. Syukur bil qalbi, syukur dengan hati, merasa berterima kasih atas beragam nikmat besar yang telah kita terima dari Allah Ta'ala. Yang kedua, syukur bil lisan, syukur dengan lisan, kita ungkapkan kegembiraan kita dengan mengucapkan hamdalah, takbir, tahmid, dan perkataan-perkataan baik yang lain. Yang ketiga, syukur bil arkan, syukur dengan anggota badan, kita tunaikan sholat Idul Fitri kita, buat ibadah badaniyah yang lain, silaturahim, bersedekah dan lain sebagainya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri, jangan kita artikan untuk mengungkapkan rasa syukur di hari raya harus dengan bentuk menyajikan makanan yang serba lezat, pakaian dan kendaraan yang mewah. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah di hari raya seperti ini. Dahulu kala ada masyarakat yang datang sowan ke kediaman Amirul Mukminin semasa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Mereka ingin menyampaikan ucapan selamat hari raya kepada Umar bin Abdul Aziz. Setelah orang-orang tua pulang, giliran anak-anak remaja masuk ke rumah sang khalifah. Di antara mereka yang duduk justru terdapat putra khalifah yang memakai pakaian yang lama, lusuh, sedangkan tampak kontras, tampak pada anak-anak rakyat biasa justru memakai pakaian yang serba bagus dan baru. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz menangis terseduh-seduh. Lalu anaknya datang mendekat. Ayah, apa gerangan yang membuat engkau menunduk dan menangis begini? Umar menyahut,
Tak ada masalah Ananda. Aku hanya khawatir hatimu runtuh karena pakaian lusuh, pakaian lama, sedangkan pakaian anak rakyat biasa saja berpakaian yang serba baru. Kemudian dengan sigap putra Umar menjawab, ayah, hati runtuh hanya layak kepada orang yang tak kenal, orang yang kenal pada Allah namun ia mendurhakainya, bermaksiat kepadanya. Ia menyakiti hati ibundanya, ia menyakiti hati ayahnya. Adapun bagiku, demi Allah, bahwa Id hanya dimiliki bagi orang yang taat patuh atas segala perintah Allah Ta'ala. Dikatakan hadal yaum lana Idun wa ghadan lana Idun wa kulla yaumin la na'sillaha lana Idun. Hari ini bagi kami adalah hari raya, besok bagi kami adalah hari raya. Setiap hari di mana kita tak bermaksiat kepada Allah merupakan hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah kita terbebas kembali fitrah pada hari yang fitri ini, kita masih berhenti pada hakullah, baru urusan kita kepada Allah yang beres. Masih ada yang perlu kita perhatikan yang juga tak kalah penting, yaitu berkaitan dengan hakul adami, hak kepada sesama. Kita sebagai makhluk sosial pasti tak akan luput melakukan dosa kepada sesama, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Di hari raya ini, di momen penting di mana kita semua yang jauh-jauh semua kumpul pulang, marilah kita gunakan untuk momentum saling bermaaf-maafan dan silaturahim dengan sebaik-baiknya. Maka kita akan terbebas dalam sisi dua arah, arah vertikal kepada Allah Ta'ala dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Mari kita mengingat kembali jasa-jasa ibu bapak kita yang tak ternilai berapa banyaknya, namun apa balasan kita? Balasan sebesar apapun tidak akan bisa menyamai jasa-jasa kepada kita. Jika mereka sudah tak lagi ada di dunia, mari kita doakan bersama. Jika mereka masih ada di dunia di pagi ini, mari kita bersimpuh mencium tangan mereka, sungkem kepada mereka. Mari kita akui kekurangan kita di hadapannya, sehingga kita mendapat ridhonya. Dengan ridhonya kita akan mendapat ridho Allah Ta'ala. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan bencinya Allah juga bergantung kepada benci kepada kedua orang tua. Yang memang tidak bisa bertemu orang tua karena jauh, karena masih di perantauan, media sosial pun mampu kita pakai, mampu kita manfaatkan untuk bersimpuh di hadapan orang tua, walaupun hanya lewat media sosial. Insya Allah itu pun akan lebih baik daripada kita tidak sama sekali. Mari kita perbaiki hubungan kita kepada saudara, tetangga, handai tolan dan sebagainya. Marilah kita berdoa kepada Allah sejenak. Kita bersimpuh, kita mohon ampunan, kita berdoa kepada Allah agar semua yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, kerabat-kerabat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami semua adalah orang yang rapuh, maka kuatkanlah kami. Tak ada yang bisa menguatkan kami kecuali hanya Engkau, ya Allah, Tuhan kami. Ya Allah, kami termasuk orang yang selalu berputus asa terhadap rahmat-Mu. Berikanlah keyakinan dan tangguh kepada hati kami. Tak ada keyakinan sejati kecuali dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami telah tersesat dari jalan lurus yang Engkau kehendaki. Berilah hidayah kepada kami. Tak ada yang dapat memberi petunjuk kepada kami kecuali hanya Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami telah tenggelam dalam lautan kemaksiatan, durhaka kepada-Mu. Ampunilah kami. Tak ada yang dapat mengampuni kami kecuali hanya Engkau. Ya Allah, kami telah menyakiti orang tua kami. Di pagi ini kami bersimpuh kepada-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa-dosa saudara kami, ampuni dosa tetangga kami,
Ampuni dosa putra-putri kami ya Allah, anak didik kami. Ampuni tamu-tamu yang datang ke rumah kami. Ampuni dosa orang yang meminta doa kepada kami. Jadikanlah kami dan mereka semua termasuk hamba-Mu yang kembali fitrah, termasuk orang-orang yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal fa'izin wal maqbulina kulla 'amin wa antum bi khairin amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin.